Dunia anak hari ini tidak lagi hanya sebatas halaman rumah atau ruang kelas. Di saku orang tua, di layar televisi, dan di balik deretan algoritma terselip guru-guru baru berbentuk piksel dan animasi. Salah satunya serial Nusarara. Kehadiran Nusarara menjadi fenomena menarik. Ia bukan sekedar hiburan, ia adalah sebuah upaya rekayasa sosial yang dikemas dalam nilai-nilai moral dan agama. Namun, sejauh mana pesan yang tersaji di layar mampu bermanifestasi menjadi perilaku nyata dalam interaksi sosial anak? Ya, kalau berbicara tayangan apakah dia mempengaruhi atau dia berdampak terhadap masalah sosial anak, tentu media, salah satunya televisi, itu punya pengaruh yang besar terhadap dampak psikologis atau perilaku sosial anak itu sendiri. Ya, mereka melihat sebuah tayangan, kemudian mereka mengamati perilaku yang ada dalam tayangan tersebut, dan jika itu dilihat secara berulang-ulang, lama-lama akan menimbulkan kebiasaan baru dari si anak itu sendiri. Jadi anak itu akan berperilaku mengikuti apa yang dia lihat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Yang menentukan itu tentu isi atau kualitas dari siaran tersebut ya, apa yang ada dalam siaran tersebut, apa yang dimunculkan dalam sebuah tayangan atau siaran itu masuk dalam proses kognitif atau cara berpikir dari si individu termasuk anak itu sendiri. Kalau berbicara tayangan Nusarara ini salah satu tayangan yang memunculkan banyak sisi positif untuk anak itu sendiri. Saya pernah melihat berita bahwa ada seorang anak di Jepang yang dia sampai pindah agama menjadi mualaf karena saking seringnya dia menonton tayangan Nusarara, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang ditampilkan dalam film Nusarara tersebut, sampai akhirnya si anak itu berperilaku sangat positif dan mengikuti kata-kata sekaligus perilaku yang ditampilkan oleh Nusarara, dan sampai akhirnya satu keluarga, ayah dan ibunya juga turut menjadi mualaf. Artinya bahwa film atau tayangan Nusarara ini memberikan dampak yang sangat positif bagi anak karena menampilkan keseharian anak dengan perilaku positif yang ditampilkan. Cukup sering, mulai nonton itu dari kayaknya setahun setengah, hampir tiap hari dia nonton. Banyak manfaatnya, banyak kebaikannya yang diajarin di dalam kontennya ya. Dari pembelajaran tentang berinteraksi sama sesama, banyak kebaikan di dalamnya. Iya, soalnya kayak misalnya dari yang nggak baik, terus dia belajar yang baik yang mana, kelakuan itu ternyata tidak bagus, ngelihat dari Nusarara, jadi dia yang bagus tuh yang ini nggak boleh, kayak gitu. Iya, kayak tadi saya bilang, misalnya ada perilakunya yang kurang bagus, terus kebenaran ada di ceritanya, jadi dia diperbaiki, bertanya dulu mah ini yang baiknya kayak gini, yang nggak baiknya kayak gini, kayak gitu. Banyak banget perubahan dari sikapnya, dari tahu yang mana yang benar dan enggak. Nusa, soalnya ngajarin adiknya yang baik, menolong orang, terus membantu orang. Pada akhirnya, Nusarara adalah sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa media memiliki kekuatan besar untuk membentuk karakter generasi mendatang. Namun, teknologi hanyalah alat. Dampak terdalam tidak lahir dari layar, melainkan dari bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik mendampingi mereka, memaknai setiap cerita yang mereka tonton. Mari kita bijak memilih media untuk anak, bukan dengan membatasi, tapi untuk mendampingi. Karena pada akhirnya, setiap detak animasi yang mereka saksikan tersimpan masa depan karakter bangsa yang sedang kita bentuk bersama.